Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohanes. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes ayatnya yang ke-3. Kita baca Yohanes 3 ayat yang pertama. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru diutus Allah, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata sesungguhnya, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah betul-betul dilahirkan kembali? Kita sering mendengar ayat ini berulang-ulang dari tahun ke tahun tentang kelahiran kembali. Tapi sesungguhnya apa yang kita kenal tentang kelahiran kembali? Akankah kita betul-betul tahu apa itu kelahiran kembali? Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran kembali adalah sebuah peristiwa perjumpaan yang hanya bisa kita dapat ketika kita menjadi anak Tuhan. Kekristenan mengalami problem yang serius ketika kekristenan menjadi sebuah agama. Kekristenan menjadi sebuah agama yang dilakukan oleh Kaisar Konstantin. Jadi semua orang percaya pada waktu itu diharuskan menjadi pemeluk agama Kristen oleh negara. Di situ maksudnya mungkin baik, tapi itu adalah awal mula gereja menjadi bukan gereja yang seperti di dalam Alkitab. Kita tahu kekristenan yang dilakukan oleh Kaisar Konstantin itu melahirkan begitu banyak kepercayaan warisan tanpa mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kita banyak menuai hasil dari kekristenan yang seperti ini. Kita mendapatkan cucu-cucu rohani, kita mendapatkan cicit-cicit rohani, kita mendapatkan mungkin buyut-buyut rohani, kita mendapatkan canggah-canggah rohani. Tetapi sesungguhnya itu tidak membuat kita menjadi anak Tuhan. Yesus memerintahkan kita untuk menjadi anak-anaknya, bukan cucu-cucunya, bukan cicit-cicitnya. Oleh karena itu kepercayaan yang waris dan diwariskan ini tanpa pengenalan akan Kristus, akan pengenalan akan Tuhan sendiri, mengakibatkan kekristenan menjadi kekristenan yang rutinitas semata. Menjadi kekristenan kalau minggu ya datang ke gereja, kalau ibadah yud ya kita ibadah yud, kalau ada momennya KKR ya kita KKR. Tetapi kita tidak mengenal Tuhan dan Allah kita siapa. Kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan Allah kita. Kita menjadi begitu bertanya-tanya. Oh Tuhan, kau kok begitu jauh? Aku tidak bisa mendengarkan Engkau. Aku tidak bisa mengenal suaramu. Hal yang sangat aneh jikalau seseorang mengaku dirinya anak Tuhan, tapi tidak bisa mendengar suara Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus mau diserahkan di bait Allah, Alkitab menggunakan nama kata teknion, yang artinya anak kecil. Ketika Yohanes Pembaptis dilahirkan dan dikatakan bahwa anak itu bertambah kuat rohnya, digunakan kata teknon, anak-anak. Tetapi ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis,
Ada suara terbuka dari langit dan berkata, inilah anakku yang kukasihinya. Dan kepadanya aku berkenan. Dan dikatakan kata huios. Apa bedanya teknon, teknion, dan huios? Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa? Anak-anak Tuhan yang dewasa digunakan kata huios. Pada waktu kepercayaan Yahudi turun-temurun, ada upacara pengangkatan seorang anak. Seorang anak dikatakan dewasa pada waktu usia 30 tahun. Keluarganya mengadakan upacara dan mereka bercerita kepada sanak saudaranya. Inilah anak yang kukasihi. Sekarang dia sudah huios. Dia sekarang sudah dewasa. Dan oleh karena itu dia akan terlibat di dalam pekerjaan saya sebagai papanya. Sudahkah Anda menjadi huios-huiosnya Tuhan? Seorang anak yang dinyatakan dewasa dan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan bapaknya. Kita tidak pernah bisa menjadi huiosnya Tuhan kalau kita tidak dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali artinya apa? Kita menerima sebuah peristiwa perjumpaan dengan Kristus dan Kristus mengubah hidup kita. Berapa banyak anak Tuhan yang mengenal Tuhan begitu lama tapi hidupnya belum berubah. Mereka masih terlibat pornografi. Mereka masih terlibat kecurangan-kecurangan, kebohongan-kebohongan, dusta-dusta. Ketika masa-masa COVID-19, ada orang yang sebenarnya nggak terdampak sama sekali, tapi pura-pura terdampak. Oh ya, aku terdampak, aku ekonomi yang sangat lemah, tolong saya dibantu. Padahal tabungannya sangat-sangat banyak. Banyak anak-anak Tuhan yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Banyak anak-anak Tuhan yang secara nggak sadar kita tidak menjadi berkat, tetapi kita ingin diberkati terus-menerus. Sungguh sangat disayangkan. Ini bukan huios-huiosnya Tuhan yang bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Bapa di surga. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita gak akan pernah bisa menjadi huiosnya Tuhan kalau kita gak dilahirkan kembali. Akibat kekristenan yang diwariskan, kita menjadi cucu saja, kita menjadi cicit saja, kita menjadi buyut saja, kita tidak mengenal Bapa kita. Akibatnya apa? Akibatnya kita nggak mengalami peristiwa yang namanya transformation. Kita tidak mengalami peristiwa yang namanya perubahan, perjumpaan. Yang berakibat sangat-sangat fatal. Kita akan melihat tuaian dari kekristenan yang seperti ini. Kita akan melihat tuaian dari anak-anak Tuhan yang seperti ini. Begitu bangsa ini memerlukan uluran tangan, mereka sembunyi. Mereka menyelamatkan diri masing-masing. Mereka mungkin membeli dolar dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak peduli dengan lingkungan. Yang mereka pedulikan adalah aku, dan aku. Bukankah Yesus mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Bapaknya harus menjadi roti yang terpecah bagi banyak orang. Roti yang dibagikan, roti kehidupan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kekristenan yang belum mengalami kelahiran kembali ini berbahaya sekali. Mereka senang tinggal di dalam gereja bukan karena berjumpa dengan Kristus, bukan karena mengalami perubahan dengan Kristus, tapi karena pelayanan-pelayanan yang disajikan di dalam gereja. Karena mereka mungkin golongan orang aktif dan keaktifan mereka disalurkan di dalam gereja dan mereka merasa bertumbuh di dalam keaktifan tersebut. Dengan banyaknya pelayanan tidak mengindikasikan kita sudah menjadi huios. Dengan banyaknya aktivitas di dalam gereja tidak membuktikan kita bisa menjadi anak Tuhan yang dewasa. Yang siap bersama-sama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar.
yang dilakukan oleh bapaknya. Ciri-ciri orang Kristen yang belum dewasa. Ia masih hidup di dalam ikatan-ikatan jiwa. Ikatan-ikatan manipulasi. Contoh ikatan-ikatan manipulasi. Bapak pendeta gak sayang sama saya ya. Gak cinta. Oleh karena ini kekristenan yang seperti ini, anak yang seperti ini nyedotnya luar biasa. Kepingin dilayani 1 tahun mungkin gak apa-apa. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Pingin dilayani terus, dimengerti terus. Memanipulasi. Membuat orang yang tidak melayani dia menjadi merasa bersalah. Membuat orang yang tidak mengerti dia menjadi orang yang paling merasa bersalah. Kristen kok gitu. Katanya hamba Tuhan kok enggak seperti yang aku kira. Dan kita kena jebakan manipulasi seperti itu. Stop. Orang-orang yang mau bertumbuh, hendaklah dia bertumbuh. Tapi orang-orang yang tidak pernah mau bertumbuh, kita serahkan sama Tuhan. Karena pertumbuhan itu haknya Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, ikatan-ikatan jiwa ini mengerikan sekali. Anda bisa nampak kuat di mimbar, tetapi di balik mimbar, engkau bisa menjadi orang yang berubah luar biasa. Engkau bisa menjadi orang yang mengerikan. Engkau mungkin bisa di rumahmu mengalami depresi, teriak-teriak. Mungkin jambak-jambak rambut. Tetapi ketika di luar engkau menjadi orang pelayan Tuhan yang tampil sempurna. Yang penuh kasih, penuh kesabaran, dan penuh dengan karisma. Oleh karena itu kekristenan yang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan adalah kekristenan yang sebenarnya menyedihkan. Kekristenan yang tidak pernah dilahirkan kembali adalah kekristenan yang menyedihkan. Yang kedua, banyak orang Tuhan, anak Tuhan, yang mengalami ikatan-ikatan jiwani terhadap masa lalunya. Yang sekalipun diajar bahwa Yesus mengasihi dia, tetapi selalu berkata, Yesus tidak mengasihiku. Dan itu tahun demi tahun kita menghadapi baby-baby rohani seperti ini. Tidak bertumbuh, tidak bertambah dewasa. Yang ada adalah semakin lama, semakin menyedot perhatian. Dan mereka tidak mau mengenal Kristus. Mereka hanya mau dikenal, mereka hanya mau didengar. Kita berdoa untuk orang-orang seperti ini. Minta Tuhan memberikan sebuah peristiwa perjumpaan dengan Kristus. Sebab kalau tidak demikian, orang-orang seperti ini adalah orang-orang Kristen yang kasihan. Kenapa? Selama hidup di muka bumi ini, mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapaknya, tapi sibuk dengan urusan diri sendiri. Kamu ngertiin aku dong. Kamu senengin aku dong. Kamu pahamin aku dong. Aku ini terluka. Terluka kok sampai berpuluh-puluh tahun. Apakah darah Yesus tidak sanggup menyembuhkan luka-luka kita? Stop dengan argumen-argumenmu yang palsu dalam tanda kutip. Berubah. Dan perubahan itu datangnya dari Tuhan. Minta Tuhan yang rubah hidupmu. Ikatan-ikatan jiwani yang mengerikan. Oleh karena itu kita akan muncul anak-anak Tuhan dengan ikatan-ikatan keuangan yang demikian besar. Mereka gak pernah tahu arti rasa cukup. Mereka tidak tahu arti rasa bersyukur. Dapat mobil 1 gak bersyukur. Dapat mobil 2 gak bersyukur. Merasa terus kurang. Apa yang diberikan Tuhan di dalam dirinya itu kurang terus. Hari ini Tuhan cuma mau berkata, cukuplah kasih karuniaku di dalam hidupmu. Dan cukup itu adalah luar biasa. Dari kata cukup kita bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Lewat peristiwa COVID-19. Saya terkejut.
Banyak anak Tuhan yang melakukan hal-hal di luar batas pikiran. Mereka malah memanfaatkan orang lain. Mereka malah mungkin menggunakan peristiwa ini untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Tuhan mengenal hati kita masing-masing. Oleh karena itu, kamu sudah saatnya menjadi huiosnya Tuhan. Menjadi seorang putra yang dewasa. Yang diangkat Tuhan. Diangkat Bapa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Kamu bukan lagi teknion atau teknon anak-anak kecil. Tapi kamu dinyatakan dewasa untuk menerima pekerjaan-pekerjaan Bapaknya. Kenapa banyak anak Tuhan? Walaupun setelah menikah, mereka tidak mengalami kebahagiaan di dalam pernikahan. Karena mereka nggak dewasa. Mereka menganggap pernikahan itu adalah sebuah siklus kehidupan yang harus mereka jalani, mereka lakukan, tapi mereka gak mengerti arti pernikahan itu seperti apa. Oleh karena itu mereka ada yang tidak bahagia. Mereka merasa bahwa di dalam pernikahan itu saya mendapatkan segala-galanya, tetapi beda. Berapa banyak orang-orang menikah dengan anak kecil? Mereka tidak menikah dengan huios. Atau orang yang siap menerima pekerjaan bapaknya. Siap memegang pekerjaan bapaknya. Siap untuk diutus oleh bapaknya. Hari ini Indonesia memerlukan kita. Saya berdoa Tuhan apa yang kita bisa beri. Di jalan ada orang kita beri. Ada orang-orang yang kira-kira membutuhkan kita beri. Gak usah pencitraan deh. Gak usah diliput di sosial media deh. Gak usah difoto, gak usah di video deh. Karena dari tempat yang tersembunyi, Bapamu melihatnya. Ketika engkau melakukannya, Bapamu melihatnya. Lebih baik kita dikenal oleh Tuhan. Hari-hari ini gereja gak ada persembahan. Tapi apa gereja mati? Enggak. Yang punya gereja Kristus Yesus. Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan kita menurut kekayaan, kemuliaan, dan hikmat-Nya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 13. Matius 13 ayat 44. Saya bacakan. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam, yang ditemukan orang, lalu dipadamkannya lagi. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitalah ia pergi menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga. Seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi dan menjual seluruh miliknya. Dan membeli mutiara tersebut. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudahkah engkau membuat kerajaan Allah seperti mutiara ini? Apakah engkau mau mendedikasikan hidupmu, seluruh waktumu untuk Kristus? Apakah Kristus adalah mutiara yang berharga di dalam hidupmu? Ataukah aktivitas-aktivitas gereja yang menjadi mutiara berharga di dalam hidupmu? Tidak. Kristuslah mutiara yang berharga. Dia permata dari surga. Dia adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Dia, sekali lagi saya tegaskan, kalau kita mengenal Dia, orang yang mengenal Yesus akan rela memberikan segala-galanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kekristenan sekarang dibalik. Kalau aku kenal Yesus, Tuhan Yesus tolong berikan segala-galanya untuk hidupku. Berikan materi. Berikan segala sesuatunya. Aku kan anakmu. Aku kan anakmu. Aku kan ahli waris kerajaan surga. Sungguh kekristenan yang menurut saya kurang bertanggung jawab. Berkat adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi bukan seluruh firman Tuhan. Ada salib yang harus kita pikul setiap hari. Ada sebuah yang namanya penyangkalan diri yang harus kita lakukan terus menerus.
Ada sebuah peristiwa dia yang harus semakin bertambah dan kita semakin berkurang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kekristenan yang menekankan kepada satu poin berulang-ulang itu mengakibatkan pengenalan Yesus yang berbeda. Alkitab harus menjadi buku terbuka yang dibaca semua orang. Kita harus menjadi buku yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Dan orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Hari ini izinkan Yesus menjadikanmu huios-huiosnya. Dari teknion kamu akan dibentuk Tuhan menjadi huios. Belajar, kendalikan dirimu. Buah-buah roh, kasih, damai sejahtera dan yang lain-lainnya harus terjadi di dalam hidup kita. Kita lebih bijaksana. Dia harus makin bertambah, kita harus makin berkurang. Sangkali diri kita. Saya ingat persis pada waktu peristiwa saya begitu mula-mula mencintai Tuhan Yesus. Ada orang yang membuat marah, sangkali diri. Ingin saya tonjok orang itu. Sangkali diri. Sebab kamu bukan melakukannya untuk dirimu, tapi untuk melakukannya untuk Kristus. Ibadah yang sejati bukan berarti kamu datang di mimbar ini dengan segala kegagahanmu, kecantikanmu, menyembah Tuhan dengan suara emasmu, memberikan khotbah dengan kefasihanmu berkata-kata, tapi persembahanmu yang berkenan di hadapan Tuhan, ibadahmu yang sejati apa? Pergi, kunjungi orang-orang jalanan, fakir-fakir miskin, janda-janda, berikan pada mereka. Tidak usah dipamerkan, sebab Bapamu di surga memerintahkan bahwa pemberian yang dilakukan secara tersembunyi, Bapamu di surga secara tersembunyi melihatnya dan menjadikannya sebagai sebuah kebenaran di dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia? Lukas kita baca. Lukas 1 ayat yang ke-80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Anak itu. Ini diambil dari kata teknon. Dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ini anak-anak. Lihat dikatakan di sini, bertambah besar dan makin kuat rohnya. Berapa banyak usiamu tambah gede, tapi rohmu tambah memble. Hati-hati. Harus bertambah kuat, harus bertambah dewasa. Lukas 2 ayat ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Ini berbicara tentang Kristus Yesus yang disunat dan diberikan ke bait suci. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Teknion. Belum, sudah gede, sudah kuat, sudah bertumbuh rohnya, tapi dinyatakan belum cukup dewasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bapaknya. Dan pada peristiwa yang luar biasa, di dalam Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, huios, kepadamulah aku berkenan. Inilah upacara pengangkatan seorang anak yang berhak mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan bapaknya. Yesus harus menggenapi kegenapan hukum Taurat. Yesus adalah raja orang Yahudi dalam tanda kutip. Oleh karena itu, peristiwa yang sama dia diangkat sendiri oleh Bapaknya di surga. Seperti peristiwa kebanyakan pada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Diangkat orang-orang yang sudah dewasa. Diberitahukan kepada sanak saudaranya, ini loh anakku udah dewasa, anakku udah gede. Saat ini juga dia berhak ikut di dalam pekerjaan-pekerjaanku. Betapa bahagianya kalau kita bisa diangkat menjadi huios-huiosnya Tuhan. Kamu dewasa. Kamu sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Kamu sanggup kutitipkan mandat-mandatku.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yang diangkat menjadi anaknya Tuhan. Bukan cucunya Tuhan, bukan cicitnya Tuhan. Maksud baik dari Kaisar Konstantin berubah menjadi bencana di dalam, menurut saya, kekristenan. Anak-anak diajarkan pelajaran-pelajaran agama. Menggantikan pengenalan secara pribadi akan Kristus. Kau lihat jemaat mula-mula, mereka bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Alkitab belum ditulis waktu itu. Mereka bergantung pada pimpinan Roh Kudus dan pengajaran rasul-rasul. Apalagi Alkitab ini sudah ditulis. Harusnya jauh lebih memudahkan kita mengenal Kristus. Tapi benar apa yang dikatakan Tuhan. Kalau orang tidak dilahirkan kembali, dia susah sekali. Dia susah mengenal Kristus. Kita harus dilahirkan kembali. Dan peristiwa kelahiran kembali adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa kita atur. Minggu depan aku mau lahir kembali, enggak. Hanya Kristus yang memampukan kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya apa? Aku telah mati dengan semua keinginanku. Dan semua rupa-rupa dagingku. Aku mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau aku ke kota A, aku mau. Ke desa A, aku mau. Apa yang Tuhan mau? Itu adalah sebuah peristiwa perubahan pikiran. Metanoia, bukan hanya perubahan pikiran. Tapi orang yang mengenalmu menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang bukan hanya di mimbar. Tapi di rumahmu menjadi pribadi yang baru. Ketika engkau ada masalah dengan orang tuamu, kamu tenang. Kamu tidak marah-marah, kamu tidak panik. Ketika menghadapi para bahaya, engkau dimampukan untuk kuat. Pertama-tama gugup tidak apa-apa. Pertama-tama khawatir tidak apa-apa. Tapi kekhawatiran yang berlebihan itu masalah. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit. Tidak pakai manipulasi, tidak pakai trik. Tidak pakai sugesti, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, mungkin gereja berusaha menggantikan hubungan-hubungan yang indah antara anak dengan bapaknya, dengan diganti dengan pengajaran-pengajaran, liturgi-liturgi, tapi tanpa membawa mereka untuk mengenal Bapa mereka di surga, Tuhan Yesus sendiri. Sehingga sangat disayangkan menjadi kekristenan yang rutinitas. Kekristenan yang ketika ada badai tidak akan tahan. Menjadi seorang anak Tuhan yang ketika mengalami api gelombang badai menjadi roboh, menjadi bertanya-tanya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Kristen dewasa bersikap seperti Daniel. Lepas tidak dilepaskan Tuhan, aku tetap memuliakan nama Tuhan. Dengan adanya badai COVID ini, banyak anak-anak Tuhan yang menengking COVID ini. Saya kurang sependapat. Bagi saya, kita berdoa kepada Tuhan. Lewatkan kami Tuhan dari semua mara bahaya, karena Engkau adalah gunung batu kekuatan kami. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Artinya apa? Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu curiga dan maksud dan rencana Tuhan. Kematian baik, kalau itu Tuhan yang mengizinkan. Kesembuhan itu baik, kalau itu yang Tuhan yang mengizinkan. Siapa bilang Tuhan tidak pernah mengizinkan kematian? Kalau Tuhan tidak pernah mengizinkan kematian, tidak akan ada ayat berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, sudahkah kita benar-benar mengalami peristiwa Ekaristi? Tahu nggak peristiwa Ekaristi itu apa? Pada waktu perjamuan mula-mula, pada waktu mereka memecah roti dan meminum anggur, mereka mengambil bagian di dalam pekerjaan Kristus.
Mereka mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Mereka mengambil bagian di dalam kerinduan Tuhan. Menjadi satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Mereka mengingat peristiwa penebusan Kristus di kayu salib. Dan itu menjadi kekuatan di dalam hidup mereka. Bahwa mereka walaupun menderita di dalam dunia, mereka sudah diselamatkan. Mereka disediakan sebuah rumah di surga. Dan mereka percaya akan kebangkitan orang mati. Mereka percaya akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Gereja percaya akan ada kebangkitan orang mati. Gereja percaya akan ada sebuah tempat di surga buat kita semua. Gereja percaya akan ada pengadilan tahta Allah Bapa. Gereja ya percaya pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Walau harus melewati badai, penyertaan Tuhan tidak berbicara yang disertai ini pasti senang terus, aman terus. Rasul Paulus ketika disertai oleh Tuhan Yesus sekalipun dia masuk penjara. Para rasul ketika disertai Tuhan sekalipun mereka menghadapi bahaya aniaya. Penyertaan Tuhan tidak berbicara kita tidak terluka sama sekali, kita sehat. Penyertaan Tuhan artinya aku akan menggandeng tanganmu sampai garis akhir yang baik dan kamu mengakhiri pertandinganmu dengan baik. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, mari bantu pemerintah kita dengan doa, daya dan dana. Doh, aku tidak bisa apa-apa. Doa, masa sih gak bisa doa? Luangkan waktu berdoa. Doa bukan untuk mengubah pikiran Tuhan. Doa untuk melembutkan hati kita, mengerti dan menerima maksud dan rencana Tuhan. Yang kedua, dana. Uangku cuma sedikit. Berikan kepada pengemis, abang-abang yang memang kalian digerakkan untuk memberi. Mungkin dengan paket sembako. Mungkin kalian banyak yang masih keluarga-keluarga muda. Banyak juga anak-anak kos. Berbagilah. Apa susahnya sih 5-6 mie instan untuk kantongmu? Berbagilah. Gak usah disuruh. Gak usah diperintah. Berbagilah. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Sebab di dalam diri orang-orang yang menurut dunia hina. Tapi menurut Kristus mereka berharga. Sebab apa yang kamu lakukan tuh umatku, anakku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku, kata Tuhan. COVID-19, saya tidak tahu. Ada yang berkata akan berakhir setelah Paskah. Ada yang berkata tidak pernah berakhir. Ada yang berkata ini baru permulaan. Ada yang berkata ini baru pemanasan. Ada yang berkata ini sudah akhir dari segalanya. Tidak peduli. Saya cuma peduli. Yesus mengasihi saya. Ia menyertai kita. Selesai. Karena di dalam cinta Tuhan, penyertaan Tuhan, akan ada kekuatan baru. Di dalam cinta dan penyertaan Tuhan, kita akan dimampukan hidup dari hari lepas hari. Berapa banyak sidang jemaat Tuhan yang kelaparan hari-hari ini? Ada? Tuhan baik. Di tengah krisis, kamu masih bisa makan. Mengucap syukurlah. Saya pun bisa makan. Walau saya belajar berpuasa. Menunya sangat-sangat sederhana. Saya bagikan menu yang terbaik untuk anak-anak saya, rohani. Saya sendiri pakai menu yang biasa-biasa saja. Tempe goreng cukuplah. Telur ceplok, puji Tuhan. Yang dulunya saya tidak bisa makan mie instan sama sekali. Kerinduan seorang mantan orang kos. Puluhan tahun yang lalu. Saya setiap kali makan mie instan, perut saya tidak enak, seba dan saya muntah. Tapi saya kemarin mencoba, sudah seminggu ini, puji Tuhan, sehat, tidak muntah. Dan saya bisa menikmati aneka rasa dengan biaya murah.
Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan bilang, berkat yang saya terima mungkin tidak sebesar sebelum masa-masa krisis. Tapi berkat yang saya terima bukan untuk diri saya, tetapi untuk menjadi berkat, menjadi roti yang terpecah bagi banyak orang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, maukah engkau menjadi roti yang terpecah bagi Kristus? Maukah engkau menjadi roti yang tercurah baginya? Dengan demikian kamu disebut huios-huiosnya Tuhan. Ini anakku. Dia bisa terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaanku. Hanya Bapa yang waras yang bisa berkata anaknya sudah siap, mari ikut di dalam pekerjaanku. Bapa yang gak waras akan berkata anak yang punya sifat balita kecil, yang temperamen, yang tidak tahan uji, tiba-tiba diangkat. Inilah penggantiku, direktur perusahaan, taati dia. Siapa yang mau? Siapa yang mau dipimpin orang seperti itu? Enggak. Hari ini kita berdoa, Tuhan, aku mau diangkat jadi anak-anak-mu. Aku gak kepingin jadi cucumu Tuhan. Aku gak mau jadi cicitmu. Aku tidak pengen jadi buyutmu, aku pengen jadi anakmu. Karena gak ada ceritanya kita disebut cucu-cucunya Tuhan. Bangsa Israel disebut cucu-cucunya Tuhan, gak ada. Tapi disebut dengan anak-anak Tuhan. Doa penting. Kita ada doa yang sudah kita akan isi 24 jam. Berdoa. Luangkan waktu. Berdoa, minta hatinya Tuhan di dalam hidupmu. Aku ini huiosnya Tuhan. Bagaimana aku bisa menyikapi kondisi yang seperti ini Tuhan? Menangislah, merataplah. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidupmu? Dana, uangku gak ada. Aku gak punya banyak uang. Kamu bisa berbagi kok. Berkat yang diberikan bukan untuk memancing berkat lebih banyak lagi. Berkat yang diberikan supaya apa? Supaya engkau tahu Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu di dalam kekayaan, hikmat dan kemuliaannya. Jangan terlalu khawatir berlebihan seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Jangan terlalu khawatir berlebih-lebihan. Kita tidak menggantungkan kekuatan kita di tabungan kita. Tidak menggantungkan kekuatan kita di emas kita. Harga emas naik, buruan beli emas. Pengharapanku, seisi rumahku, pengharapan gereja ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak akan menggantungkan rasa amanku pada rumah, rasa amanku pada emas, rasa amanku hanya ada di dalam nama Yesus. Oleh karena itu belajar jadi dewasa rohani, saya pun sedang diproses Tuhan untuk mengenal Dia lebih hari lebih lagi. Begitu banyak ketika saya melihat 2 tahun yang lalu betapa buruknya hidup saya. 20 tahun yang lalu tambah buruk sekali hidup saya. Betapa buruknya hidup saya. Waktu saya remaja betapa bejatnya hidup saya. Betapa nakalnya hidup saya. Dan yang terakhir, tambah hari tambah diproses. Tambah hari tambah kita mencintai Tuhan Yesus. Pemain musik bisa maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Saya bacakan ayat yang terakhir. Lukas 4 ayat 16. Sampai 19. Ayat yang terakhir untuk ibadah streaming hari ini. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan
tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun kasih karunia tentang datang. Kasih karunia adalah tahun di mana kita percayai terjadi di tahun ini. Kita nggak mampu tanpa Yesus. Kita nggak bisa tanpa Yesus. Kita perlu Tuhan Yesus.